orang Batak tewas teman-teman. Jadi 200-an ribu itu ya kita bilang ya cukup banyak ya, sangat banyak sekali kita bilang. Betapa banyak jenazah yang bangkai manusia yang dibuang pasukan Padri ke Sungai Batang Toru. Pada Sungai Batang Toru merupakan, jadi Sungai Batang Toru ini merupakan sungai induk dari beberapa anak sungai yang menjadi sumber air bagi penduduk. Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Jadi hari ini bos-bosku saya akan membahas atau membuat sedikit video tentang yang namanya sejarah. Jadi kedepannya juga saya akan membuat tentang yang namanya menceritakan tentang sejarah, kira-kira sejarah di Indonesia itu seperti apa sih kira-kira kan gitu. Jadi sejarah ini nanti akan saya ulas atau akan saya ceritakan kembali agar teman-teman bisa menambah wawasan atau mengingat kembali bagi teman-teman yang sudah pernah membaca ya. Jadi kira-kira sejarah apa sih yang saya akan bahas di video ini. Jadi sebelum saya lanjut ke video selanjutnya atau cerita selanjutnya, minta teman-teman bantu saya support channel saya ini agar channel saya ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depan, bisa menceritakan atau membuat video-video yang menambahkan wawasan atau pengetahuan atau video lebih menarik lagi teman-teman. Jadi di sini saya minta teman-teman bantu dengan cara support saya dengan cara menekan tombol subscribe teman-teman. Jadi dengan cara menekan tombol merah di bawah ini, teman-teman sudah cukup membantu saya teman-teman. Jadi saya hitung dari 3 2 1. Oke, terima kasih teman-teman sudah membantu saya support channel saya teman-teman. Jadi oke teman-teman, kita kembali ke cerita yang saya akan jelaskan atau saya ceritakan. Jadi ternyata di Indonesia itu penyakit yang paling mematikan itu bukan penyakit COVID teman-teman. Jadi sebelum penyakit COVID ini ada lagi penyakit yang paling mematikan, ada sampai membunuh sampai 200-an ribu orang teman-teman. Mungkin teman-teman tahu updatean penyakit COVID ini yang sampai puluhan ribu kalau teman-teman puluhan ribu yang sudah terjangkit virus COVID ini. Tapi di cerita ini penyakit yang bisa membunuh sampai 200-an ribu orang, 200-an ribu jiwa, yaitu namanya penyakit kolera teman-teman. Jadi penyakit kolera ini muncul di daerah Tanah Batak, Tapanuli Utara teman-teman. Jadi penyakit ini pada awal kemunculannya disebut-sebut sebagai penyakit kutukan. Jadi penyakit ini dulunya dibilang sebagai penyakit kutukan, memaksa para penyerang dari Padri hengkang hingga membawa celah masuknya pengaruh Kristen. Jadi gara-gara penyakit ini, hengkanglah yang namanya perang Padri dari daerah Tapanuli dan membuka celah masuknya pengaruh Kristen di daerah Tanah Batak teman-teman. Jadi di sini, jadi teman-teman, ada suatu masa penyakit misterius melanda Tanah Batak. Jadi ratusan ribu nyawa melayang karena penyakit ini mewabah begitu cepat dan ganas. Orang-orang Batak menyebut penyakit ini dengan nama Begu Watuk teman-teman. Jadi mengapa disebut Begu Watuk? Jadi secara harafiah begu artinya hantu, sedangkan atuk itu berarti memukul. Maka jika diterjemahkan, Begu Watuk itu sama dengan hantu yang terus-menerus memukul. Jadi gejalanya adalah muntah-muntah dan buang air besar yang secara hebat. Jadi mereka yang mengalami penyakit ini ya mengalami derita kesulitan seperti dipukul dalam perut kita teman-teman. Jadi mungkin gimana kita kayak merasa kayak sakit perut gitu lah ya, kayak kita bilang ya penyakit mah atau diare atau lain-lain gitu. Jadi menurut dalam hukum adat dalam masyarakat Batak yang berkebangsaan Belanda yang bernama J.C. Verguen, ahli hukum adat dari kebangsaan Belanda tadi, yang pernah bertugas di Tapanuli pada tahun 1927 sampai 1930, menyebut bahwa Begu Watuk ini adalah
sebutan orang Batak untuk penyakit kolera teman-teman. Jadi setiap tahun menjelang yang namanya musim kering, tetua adat atau disebut datu atau dukun ya, datu itu bahasa Bataknya, dukun bahasa Indonesianya, kerap kali memimpin upacara kurban penolakan bala akibat wabah begitu tersebut. Jadi namun sejak kapan sih penyakit ini menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang Batak? Kan gitu. Jadi wabah kolera ini melanda negara Batak buntut dari penaklukan kaum Padri Minangkabau pada tahun 1818. Kaum Padri yang dipimpin Tuan Kulelo menyerang ke Tapanuli yang salah satu misinya adalah melakukan Islamisasi. Jadi tujuannya si Tuan Kulelo tadi untuk mengislamkan masyarakat di tanah Batak. Jadi dalam berbagai pertempuran, pasukan Padri jauh lebih unggul karena telah menggunakan pasukan berkuda yang dapat bergerak cepat. Penyerbuan itu menyebabkan sebanyak 200-an ribu orang Batak tewas teman-teman. Jadi 200-an ribu itu ya kita bilang ya cukup banyak ya, sangat banyak sekali. Kita bilang betapa banyak jenazah yang bangkai manusia yang dibuang pasukan Padri ke Sungai Batang Toru. Pada Sungai Batang Toru Sungai Batang Toru ini merupakan sungai induk dari beberapa anak sungai yang menjadi sumber air bagi penduduk di Pahai dan Silindung. Akibatnya sungai ini tersebut menjadi penyebar penyakit tadi teman-teman. Jadi penyakit kolera ini jadi sumber penyakit setelah jenazah-jenazah yang dibuangnya ke sungai induk tadi tersebut. Jadi kita bilang menurut Marga Raja Ogang Parlindungan Siregar, bala tentara Padri mengurung kampung yang terkena penyakit menular itu. Jadi dari 800.000 penduduk tanah Batak meliputi Pahai, Silindung, terus Umbahas, Toba, tersisa hanya 200.000. Jadi dari kabupaten dari daerah Pahai, Umbahas, Toba hanya tersisa 200.000 jiwa lagi teman-teman. Jadi Pahai menjadi daerah yang populasinya berkurang paling banyak, yakni 90%. Jadi mungkin pusat dari mulanya penyakit kolera tersebut dari Pahai, makanya sampai 90% meninggal masyarakat di daerah Pahai tersebut teman-teman. Jadi sesudah tentara Padri 25% membunuh penduduk asli tanah Batak, menyusul pula kolera dan pes minta korban 50% dari penduduk tanah Batak yang tersisa. Jadi tinggal hanya 20%. Jadi masyarakat Batak itu tinggal hanya 25% teman-teman, menurut perlindungan dalam Tuan Kurau itu. Jadi penyebaran wabah kolera ternyata jauh lebih berbahaya daripada serangan pasukan Padri tadi teman-teman. Bukan hanya menulari orang Batak, penyakit beguatu ini ikut menyasar bala tentara Padri tersebut. Jadi makin lama penularan kian menggerogoti pasukan Padri tidak mampu. Jadi penyakit kolera tadi bukan cuma hanya menggerogoti masyarakat orang Batak tadi. Jadi penyakit ini juga menular kepada tentara-tentara Padri tadi teman-teman. Jadi pasukan Padri tidak mampu lagi bertahan lebih lama lagi menghadapi serangan penyakit tersebut. Jadi wabah yang mengancam mereka, satu-satu jalannya menghindari diri dari epidemi yang terus merajalela itu adalah dengan cara mengundurkan diri atau pindah tempat lagi, balik lagi ke daerah Minangkabau teman-teman. Jadi penyakit tersebut bahkan membuat laju tentara Padri menguasai tanah Batak bagian utara terhenti. Jadi secara tadi misi mereka, misi dari Tuan Kulelo dari ingin mengislamisasikan tanah Batak terhenti karena penyakit kolera tersebut teman-teman. Jadi
pada penyakit tersebut, bahkan membuat laju tentara Padri tadi menguasai Tanah Batak bagian utara terhenti. Pada tahun 1820 mereka mundur kembali ke Minangkabau. Jadi orang itu balik lagi ke Minangkabau pada tahun 1820. Ternyata dalam waktu hanya sekitar 3 tahun, pasukan Padri memang terpaksa hengkang dari Tanah Batak Utara, terutama sebagai akibat serbuan kejam Jenderal Alam, yakni wabah menularnya yang oleh orang Batak yang disebut sebagai Beguatuk tadi. Jadi penyakit kolera tersebut bercokol sejak pembumi hangusan tentara Padri atas Tanah Batak. Banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan tidak sempat dikuburkan teman-teman, jadi dan dibuang. Jadi mayat-mayat itu tidak sempat lagi di kayak mana ya, kayak semacam bergelimpangan, tidak sempat dikuburkan dan dibuang begitu saja ke sungai tadi. Jadi selain sungai Batang Toru, sungai Sigeaon, dan sungai Situmandi dekat Tarutung jadi ikut tercemar karena mayat tersebut yang dibuang ke sungai. Jadi petaka ini menyebabkan berkembangnya penyakit di seluruh Tanah Batak. Pada datu pun para datu atau dukun kelabakan mencari cara menyembuhkan penyakit ini teman-teman. Jadi akibat perjuangan yang sengit ini tidak ada kesempatan mengubur mayat-mayat, dibiarkan saja busuk tersendiri. Jadi akibat dari mayat tadi timbulnya lah penyakit kolera di mana-mana. Jadi situasi yang terjadi di Tanah Batak menarik perhatian dari seorang gubernur jenderal Inggris yang bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Jadi aku agak gimana gitu kalau ngucapin bahasa Inggris teman-teman. Jadi pada 1823 Raffles mengadakan rapat terbatas. Dalam rapat itu dilakukan pemetaan kawasan. Jadi pemetaan kawasan Aceh dan Minangkabau adalah kawasan beragama Islam, sedangkan Tanah Batak, Tanah Tapanuli menjadi kawasan beragama Kristen teman-teman. Jadi Raffles begitu bersemangat mendorong misi penginjilannya ke kalangan orang Batak. Menurutnya Tapanuli harusnya bagian utara harus secepatnya dikristenkan. Apalagi wilayah tersebut sudah ditinggalkan pasukan Padri tersebut. Beberapa sumber menyatakan bahwa Raffles mencoba memisahkan orang Aceh Islam yang kuat di sebelah utara Tanah Batak dari orang Minangkabau Islam yang kuat di sebelah selatan teman-teman. Jadi seruan Raffles itu disambut dengan pengiriman 3 misionaris dari Baptist Mission Society of England. Jadi mereka ini berangkat dari dari Calcutta India menuju Tapanuli. Salah satunya ialah seorang pendeta bernama Nathaniel Ward. Jadi nama pendeta tersebut yang tadi dikirimkannya untuk membantu si gubernur tadi adalah Nathaniel Ward, ahli dari bidang kesehatan teman-teman. Jadi dia ditunjuk untuk menyelidiki wabah kolera yang berjangkit di Silindung dan Toba teman-teman. Jadi penyakit inilah yang menggagalkan pengislaman Tanah Batak. Turut bersama Ward 2 orang pendeta lainnya, Richard Burton, seorang linguis dan etnolog yang bertugas menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak. Satu-satunya adalah pendeta Evans, seorang guru yang akan mendirikan sekolah-sekolah Kristen di Tapanuli. Dengan demikian, sejak para misionaris itu bergerak, dimulai siar Kristen di Tanah Batak teman-teman. Jadi teman-teman, Nathaniel Ward tadi ahli bidang kesehatan tadi, dia ditunjuk untuk menyelidiki wabah kolera tersebut yang berjangkit di Silindung dan di Toba. Jadi penyakit inilah yang menggagalkan pengislaman Tanah Batak. Turut bersama Ward 2 orang pendeta lainnya, Richard Burton, seorang linguis dan etnolog yang bertugas menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak. Jadi satu lagi adalah pendeta Evans, seorang guru yang akan mendirikan sekolah Kristen di Tapanuli. Dengan demikian, sejak para misionaris itu bergerak, dimulai siar Kristen di Tanah Batak. Jadi dari sejak inilah
para misionaris Kristen berdatangan ke Tanah Batak. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, wabah yang pernah atau penyakit yang paling mematikan di kita bilang di daerah di Indonesia lah, di Indonesia, terlebih di daerah Tanah Batak. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih saya ucapkan atas perhatian atau sudah menonton video tersebut, bahwa ternyata penyakit yang paling membunuhkan itu, paling mematikan itu di Indonesia ternyata bukan COVID. Nanti bisa teman-teman search di Google atau di mana, baca buku, nanti itu lebih jelas lagi diceritakan di situ bahwa penyakit kolera itu penyakit yang mematikan, bisa membunuh sampai 200-an ribu jiwa orang pada masa itu. Jadi sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua atas support dan sudah menonton video tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe. Jika teman-teman ingin membagikan video tersebut, dengan senang hati silakan di bagian teman-teman untuk bisa membagikan kita berbagi ilmu atau berbagi cerita, bahwa sejarah itu sangat penting untuk kita ingat dan kita ketahui. Oke, sekian dan terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Salam Horas.